cara-cara untuk mendidik anak belajar dengan baik tanpa paksaan. Jadi anak-anak usia balita sampai SMA itu juga membutuhkan belajar kembali masa depan. Terlebih lagi ketika masuk campus tahun itu mereka fokus belajar itu lebih bagus. Akan tetapi banyak tidak sedikit yang tanpa disadari, banyak orang tua tuh mendidik anak dengan tegas tapi dengan paksaan yang berlebihan. Maksudnya bukan paksaan dengan baik-baik, tapi paksaan yang berlebihan itu karena dianggap jadwalnya pada padat. Itu kan banyak banget tuh. Sehingga anak-anak tuh kan suasana belajar anak-anak tidak menyenangkan, kayak tidak mau makan, tidak mau bermain, malah terus paksa belajar tanpa batasan. Belajar boleh, tapi tetap batas waktunya ya bagi orang tua, karena itu bukan cara terbaik, karena itu bisa dianggap terlalu berlebihan mengakibatkan depresi atau tekanan yang tidak bisa membandingkan mana yang belajar kapan, belajar bermain kapan ya, alias tidak balance gitu, karena bisa merusak tekanan mental. Nah maka dari itu orang tua atau kakak tua itu akan menjelaskan harus mengerti nih bagaimana cara mendidik anak-anak belajar yang betul tanpa paksaan. Misalnya untuk yang pertama, untuk usia balita ya, untuk anak bayi itu sebenarnya belajar itu bukan mainan, tapi kalau mereka mahal ya udah dipaksain kalau harga mainan terlalu mahal. Bukan sediakan makanan sedia ada atau beli secara online supaya dengan untuk bisa merangsang otoritas secara halus untuk usia bayi ya. Untuk anak usia 2-5 tahun tepat di saat prasekolah, cara mendidik yang betul tuh harus sediakan banyak-banyak buku, baik buku cerita, buku tulis, buku mewarnai, ataupun buku ada aktivitasnya. Tapi dari paksa terus menerus harus dengan baik ya. Kalau perlu, kamar atau harus diberikan jam waker agar anak itu tidak mudah gampang malas belajar ketika mau semangat untuk belajar dan tidak membatasi waktu kegiatan bermainnya ya. Nah untuk sementara tuh anak TK, cara mendidik anak yang betul tuh gini. Alhamdulillah kalau usia anak TK itu kan sudah mulai bisa menerapkan ini ya. Sebenarnya sosmed masih dibatasi, tapi tayangan TV tetap berguna. Tapi yang disarankan tuh harus video sendiri ataupun dari YouTube, jangan dari YouTube. Kan YouTube juga sosmed. Karena tapi itu tidak boleh dilakukan bagi orang usia di bawah tersebut karena bisa mengakibatkan kecanduan. Mau tidak mau kalian harus bisa wajib mendownload dan atau cari video di YouTube yang ini. Tambah bukan dapat unduhannya, tapi itu berguna. Tapi meskipun begitu, tapi berguna untuk anak-anak. Terus disediakan juga buku-buku pelajaran penting kayak misalnya EPUL. Harus jadi nih baca EPUL itu untuk tingkat dasar supaya bisa dengan umum. Kemudian untuk anak usia SD, cara baca papasan yang betul adalah buat jadwal untuk menentukan masuk belajar kapan, asalkan tidak lewat waktu tidur atau kegiatan yang lainnya. Contohnya setiap weekend mau menjelang ujian, biasakan belajarnya itu adalah minimal sebelum asar ya. Jadi adalah di antara saat tidur dan saat sarapan supaya langsung bisa memberikan waktu banyak belajar ya. Dan pastikan betul harus sediakan kalau perlu kalian bisa menyewa tutor sendiri untuk tutor yang berpengalaman untuk bisa mendidik anak-anak bisa belajar betul sesuai tes ibu. Nah kemudian untuk anak usia SMP, usia SMP itu sebenarnya tuh juga boleh menggunakan teknologi dengan laptop ya, tapi boleh dikasih laptop, tapi tetap digunakan untuk belajar. Maksudnya harus sediakan NKTAKS atau aplikasi belajar ke Wikipedia, tapi Wikipedia juga berguna buat anak, tapi harus dibatasi juga untuk mencari materi-materi pelajaran tersebut dengan paksaan ini. Tapi harus ada timernya dan paksaan seperti itu, supaya tidak mudah ini kalau dengan melanggar hukumnya dengan tegas. Tapi bukan dengan secara fisik, tapi hukumnya tuh tidak boleh gunakan laptop di luar belajar ya. Nah untuk anak SMA ya, anak SMA itu sebaiknya sosmed boleh, tapi dibatasi juga untuk belajar ya. Tapi dipaksaan tidak boleh memaksakan untuk pakai HP atau ke sosmed itu. Harus ada aturannya juga dari orang tua supaya bisa digunakan juga untuk keperluan belajar ya. Ataupun di masa-masa sekolah oleh pandemi waktu itu bisa berguna juga untuk penggunaan sosmed ya. Nah sekarang pesan dari saya. Jadi belajar boleh, tapi diperlukan dalam memakai pendidik anak dengan batas untuk mengobrol paksaan. Kalau misalnya ada yang salah, ya udah silakan mengulang-ulang terus menerus asalkan sampai anaknya benar-benar hafal di luar kepala setiap kali menghafal mata pelajaran tersebut. Oke, terima kasih sudah bermanfaat yang positif biasa. Untuk follow sosial media aku, komen dan subscribe di sini, tahu bagaimana cara kalian untuk mendidik anak belajar dengan betul tanpa paksaan. Terima kasih.